Ya, saya dikirimi satu video TikTok, dan itu adalah video acara tanya jawabnya, ya nggak tahu lah acara apalah, pokoknya Pak Yusuf Manubulu ditanya soal masalah siapa yang membunuh manusia, ya. Saya share saja ya. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Ya, boleh. Oh ya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. Ya, bukan untuk berdebat ya, Pak? Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Ya, silakan pertanyaannya apa? Ini manusia. Iya, tapi... Halo? Ya, halo, begini Pak Yusuf. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, ya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf, coba? Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf, kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, itu setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh begitu ya. Nah sekarang begini, yang mencabut nyawa Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa, dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham Pak Yusuf, makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuma itu saja, Pak Yusuf. Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting, ya ini terputus. Penting Anda harus tahu bahwa satu-satunya yang keluar dari kuburan itu Tuhan Yesus, karena maut tidak bisa mengalahkan dia, maut tidak bisa menahan Tuhan Yesus di dalam kuburan, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Gitu. Ya tadi terputus ya. Anda mesti lihat itu, jangan matinya, tapi yang Anda mesti lihat itu, karena upah dosa itu maut, Tuhan Yesus menanggung dosa. Nah, yang Anda mesti lihat itu, satu-satunya yang bisa keluar dari kuburan itu hanya Tuhan Yesus. Nabi, Rasul, semua tidak bisa keluar dari kuburan. Nah, dari situ kita bisa membedakan bahwa antara Tuhan Yesus dengan manusia itu berbeda. Karena manusia lain sekalipun bilang Rasul, apalagi ada yang bilang Nabi besar, tapi tidak ada yang bisa keluar dari kuburan. Semua terkunci di dalam kuburan. Oke, jelas ya? Oke. Jadi itu pertanyaannya siapa yang, sebenarnya itu kayaknya orang Islam tuh ya, yang nanya, ya arah pertanyaannya bisa dibaca. Dia akan berasumsi bahwa yang cabut nyawa manusia itu kan Tuhan. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, terus ketika Maria mati, kalau Maria itu mamanya Yesus, sedangkan Yesus juga Tuhan, waktu Maria mati dan yang mencabut nyawa Maria adalah Tuhan, berarti Yesus juga, maka durhakalah Yesus karena mencabut nyawa mamanya. Itu kira-kira maksud pertanyaan orang Islam itu begitu. Tapi pertanyaannya tidak berhasil menjebak. Karena ternyata di luar dugaan dia, kan dia punya asumsi kan yang mencabut nyawa manusia itu kan termasuk Maria itu kan Tuhan, berarti Yesus, ya kan? Tapi nggak tuntas dia serangannya, karena ternyata Pak Yusuf Manubulu ini jawabnya lain, bahwa ternyata yang cabut nyawa manusia itu setan, bukan Tuhan. Nah, jadi memang jawaban Pak Yusuf ini membuat serangan itu gagal sebenarnya. Tapi jawabannya Pak Yusuf ini kok akhirnya jadi blunder menurut saya. Karena kalau dikatakan bahwa yang mencabut nyawa manusia ini adalah setan, makanya orang itu nanya. Terus berarti Yesus mati itu, apakah yang cabut nyawa Yesus itu setan? Nah, mestinya kalau Pak Yusuf konsisten dengan jawabannya ya harusnya ya. Tapi ya kelihatannya dia sudah lari dari pertanyaan itu, makanya orang itu ya tahu
tahu bahwa Yesus itu memang menyerahkan nyawa, tahu bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa. Tapi kalau dibilang sebelumnya bahwa yang mencabut nyawa manusia itu bukan Tuhan, seperti kata Pak Yusuf, bahwa Tuhan itu tidak mematikan, tapi Tuhan menghidupkan, yang mematikan itu setan. Konsekuensinya ya berarti Yesus mati juga, itu karena setan yang cabut nyawanya Yesus. Itu konsekuensi yang tak bisa dihindari dengan jawabannya Pak Yusuf seperti itu. Ya, tapi saya kira ini, ya Pak Yusuf ini tidak membaca Alkitab dengan baik ya, bahwa sebenarnya yang mencabut nyawa manusia itu, yang mematikan, menghidupkan manusia itu sebenarnya bukan setan, Tuhan ya. Pak, siapakah yang siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Dia bilang Yesus itu menyerahkan nyawanya. Iya, yang mencabut nyawanya siapa? Enggak, dia menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa manusia. Iya, yang cabut siapa? Sampai berulang-ulang kali jawabannya begitu terus. Dan ketika ditanya siapa yang cabut nyawa Yesus, Pendeta Yusuf Manubulu tidak menjawab ya, tapi berkelit atau berkilah dan memberikan jawaban yang sebetulnya bukan itu yang diinginkan oleh si penanya ya. Sebetulnya Pak Yusuf Manubulu di situ sudah mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya ya, begitu ya. Tapi si penanya ini tidak puas dengan jawaban itu, karena bagi si penanya dia bertanya, Yesus itu manusia, makanya dia mati ya. Itu logikanya dia ya. Dan kalau Yesus manusia dan dia mati, siapa yang mencabut nyawanya, begitu ya. Ya, patut disayangkan ya, Pak Yusuf Manubulu ini channelnya besar sekali ya. Ya, channelnya besar sekali ya, dan tentu saja didengar oleh banyak orang yang sebetulnya yang suka menyerang iman Kristen ya. Tapi kan jawaban yang bagi saya mengambang ya. Mengambang. Dia memang sudah menyinggung satu kata, sebetulnya Yesus menyerahkan nyawanya ya. Seperti itu ya, tetapi itu nggak tuntas ya, dan tidak dipahami oleh si penanya ya. Maka si penanya terus mencecar dan tetap tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan yang dia mau, yang memuaskan dia ya. Ya mungkin juga dia tidak puas ya, tetapi mungkin bagi dia itu jawaban yang mengambang, dan akhirnya dia mungkin ya sebagai lampiasan daripada, karena tidak terjawab pertanyaannya, maka dia memviralkan ini, bisa jadi ya. Atau mungkin orang lain juga memviralkan ini, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas ini, menurut saya pihak yang menyerang ini yang memviralkan ini. Ya, menganggap seolah-olah mereka sudah menang ya, seperti itu. Karena ada pendeta yang tidak bisa memberikan jawaban mengenai siapa yang cabut nyawa Yesus, begitu ya.